حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Muslim Front TV. Insya Allah sesi kali ini kita bincang-bincang dengan dua narasumber yang sudah di depan kita. Dan topik kita adalah tentang hari-hari menjelang kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Seperti diketahui, Imam Besar kita, Imam Besar Habib Rizik Syihab, insya Allah akan pulang ke tanah air. Dan reaksi dari masyarakat cukup banyak. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, sebagian besar yang suka atau sebagian besar yang tidak suka, kita akan tengok dan kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita kali ini. Insya Allah narasumber kita kali ini yang pertama adalah Bapak Irfan Riza, SE MSc MA. Selamat datang di Front TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah alumni UGM dan SIT Vermont USA. Beliau adalah konsultan dan trainer. Kemudian saat ini menjabat sebagai Direktur KRI Center, Lembaga Polling Isu-Isu Kebangsaan dan Kemasyarakatan. Beliau ini yang lembaga inilah yang mengadakan polling tentang bagaimana reaksi masyarakat terhadap kedatangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Narasumber yang kedua adalah Pak Agus Wahid, SIP MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Front TV, Pak Agus. Dan beliau adalah alumni Pascasarjana Politik UI, Direktur Analisis Center for Public Policy Studies Indonesia, dan beliau adalah penulis dan peneliti isu-isu strategis bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Dan insya Allah Pak Irfan Riza nanti akan membahas hasil pollingnya dan latar belakangnya. Nah, Pak Agus Wahid nanti insya Allah akan membahas bagaimana reaksi masyarakat mewakili masyarakat yang ada terhadap hasil polling ini. Baik, sebelumnya saya juga perkenalkan, nama saya Marta Bakhtiar. Saat ini tinggal di Tangerang Selatan, sekarang bergerak sebagai pejuang subuh, pejuang menggerakkan safari sholat subuh atau gerakan sholat subuh berjamaah, dan Forbes Forum Bersama Tangerang Selatan. Baik, sahabat Muslim Front TV, kita langsung ke pertanyaan kepada narasumber kita, Pak Irfan. Pak Irfan, ini pertanyaannya adalah, kenapa dilakukan polling? Nah, bukannya memang ada pendapat yang suka, ada yang tidak suka. Nah, latar belakang dilakukan polling tentang kedatangan Imam Besar Habib Rizik Syihab ini apa kira-kira? Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sahabat Muslim, pemirsa Front TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kenapa sih kita perlu polling ya terkait dengan rencana kehadiran dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Jadi rencana kehadiran ataupun isu yang terkait dengan kehadiran Imam Besar ini ternyata cukup menyita perhatian ataupun respon dari masyarakat secara umum, baik dari kalangan umat Islam maupun rakyat Indonesia secara umum. Tentunya kita kepingin melihat seperti apa sih sebetulnya gambaran respon yang sifatnya lebih terpola maupun bisa dijadikan referensi ilmiah bahwa respon masyarakat terhadap pro kontra atau isu kepulangan Imam Besar ini bisa kita cermati dari hasil survei yang namanya polling. Jadi polling ini memang dimaksudkan dalam rangka untuk melihat seberapa gambaran dari respon publik terhadap rencana kehadiran Imam Besar Habib Rizik. Nah, polling ini juga kita maksudkan sebagai bagian dari upaya mendorong kebebasan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, kebebasan berpikir, kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan juga ini dalam rangka mendorong minat ataupun kepedulian dan partisipasi dari masyarakat terhadap isu-isu kebangsaan. Kita tahu, kita semua ikut dalam grup WA gitu kan. Banyak sekali ungkapan-ungkapan partisipasi terhadap berbagai hal isu-isu kebangsaan lah. Dengan polling ini mari kita wujudkan bagaimana sih respon dari masyarakat terhadap
isu-isu kebangsaan, termasuk bagian dari pendidikan politik masyarakat, dan tentunya tidak lepas kita kepingin agar kita itu membiasakan untuk mengapresiasi, mendukung kehendak atau kepentingan bersama. Jadi kalau masyarakat memang positif, kenapa harus dilawan dengan pendekatan-pendekatan yang tidak positif dari pihak-pihak terkait. Jadi memang kita menginginkan polling ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh, lebih komprehensif, menyangkut kecenderungan dari respon masyarakat, dan ada sedikit banyak pijakan referensi ilmiahnya. Begitu. Ya. Oke, nah sekarang sebelum kita menukik ke sana, KRI Center ini kan lembaga yang melaksanakan polling, Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan tentang KRI Center ini, Pak Irfan. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi kami dari kawan-kawan yang memang sebagian besar concern kepada gerakan-gerakan partisipasi publik di dalam di dalam rangka membangun pemerintahan yang lebih adil, yang lebih baik, yang lebih bisa memberikan nilai-nilai kemaslahatan dan kebahagiaan bagi rakyat. Ini berpikir bahwa ada salah satu konsep atau gagasan dalam rangka membangun agar rakyat ini bisa lebih berdaya, bisa lebih menyampaikan aspirasinya. Caranya bagaimana? Dengan polling. Karena dalam teori politik itu ada dua pranata yang sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Yang pertama adalah media. Jadi penguasaan media sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Lalu yang kedua adalah dengan polling. Polling ini nanti akan mempengaruhi perilaku masyarakat, akan mempengaruhi narasi-narasi di dalam masyarakat juga, mana yang memang didukung oleh rakyat, mana yang rakyat itu maunya apa, dan seterusnya. Sehingga tentunya pemerintah akan memberikan respon bahwa rakyat maunya ini. Tentunya lucu kalau rakyat maunya ini, pemerintah maunya itu. Nah, dengan polling ini akan kita sampaikan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait, terutama pemerintah, agar mendengar suara rakyat. Katanya suara rakyat, suara Tuhan, suara begitu. Tuhan, kedaulatan rakyat gitu. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu respondennya ini jumlahnya berapa, Pak? Kira-kira bisa mewakili perwakilan rakyat Indonesia, dan kemudian yang di respondennya ini siapa saja? Jangan-jangan, mohon maaf nih, kadang kan ada komedian yang suka melakukan survei, itu teman saya. Jadi suka melakukan survei ini, misalkan ada 100 orang ditanya respondennya, Anda 100 laki-laki ditanya, Anda suka poligami nggak? Gitu. Dijawab luar biasa, jawabannya 100% enggak suka poligami. Rupanya selidik punya selidik, diteliti, rupanya pas surveinya di bawah pengawasan istri masing-masing. Nah, kira-kira, kalau seperti itu kan tidak mewakili jawaban yang real sebenarnya. Nah, mudah-mudahan bisa dijawab sama Pak Irfan. Terima kasih. Jadi ini memang pertanyaan penting dalam setiap polling atau survei. Jadi apakah memang survei itu betul-betul bisa mencerminkan generalisasi kecenderungan dari opini atau pandangan masyarakat? Lah kami mengupayakan proses samplingnya ini bisa memenuhi sesuai dengan intensitas sampel yang ada, yaitu sampel di wilayah Jakarta dan Sumatera, sehingga diharapkan nanti dari sampel, meskipun memang karena survei online itu termasuk di berbagai negara yang lain juga, itu susah dalam konteks nanti untuk sifatnya random ya. Jadi seperti survei yang dilakukan dengan menggunakan telepon rumah misalkan itu. Jadi tapi kita mengupayakan, dan dari data yang masuk komposisi sampel di dua wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang menjadi lokasi survei ini sudah cukup representatif. Lalu yang kedua adalah memang dalam survei yang sifatnya online sekarang ini memang sesuatu yang baru lah gitu ya. Jadi sesuatu yang baru, tapi memang itulah yang sekarang harus kita optimalkan, bahwa memang semua masyarakat sekarang menggunakan media online, sehingga kita menggunakan pola itu tanpa harus kehilangan komitmen kita untuk menjaga dari aspek metodologi ataupun aturan-aturan ilmiah yang harus kita jaga. Responden yang kita dapatkan itu kurang lebih 1.406 responden, dan ini saya kira sudah cukup ya. Kemarin ketika ada survei yang dilakukan oleh Koran Nasional dan dijadikan referensi dalam rangka evaluasi 1 tahun pemerintahan sekarang, itu sampelnya hanya 526 dan itu diklaim se-Indonesia. Nah ini kan juga
kalau mau di Mudah-mudahan eksplorasi ini lebih jujur ini Nah, Sumatera Jawa, kita harapkan. tapi sampelnya 1.400 lebih. kita harapkan bahwa kita mencoba untuk menjaga yang namanya objektivitas dan independensi. Jadi biar kita betul-betul bisa mengcapture, bisa menangkap apa sih pesan dari masyarakat terkait dengan pro kontra rencana kepulangan dari Imam Besar. Habib Rizik. Ya, baik Pak Irfan, kita menukik lebih dalam tentang hasil survei. Nah, tolong bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke responden dan hasilnya bagaimana? Kira-kira mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya. Pemirsa Front TV yang budiman, jadi pertanyaan pertama terkait dengan polling kami itu adalah menanyakan menyangkut keyakinan. Apakah responden yakin bahwa Habib Rizik akan segera pulang? Ternyata hasilnya 86,4% menyatakan yakin. Sementara yang tidak yakin 11,5% dan sisanya tidak berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa pro kontra isu ataupun kabar yang berkaitan dengan rencana kepulangan Habib Rizik ini diyakini positif bahwa Habib Rizik memang akan pulang. Nanti kita buktikan tentunya menyangkut hasil polling ini. Lalu yang kedua adalah pertanyaan yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap hak Habib Rizik dan dalam rangka memfasilitasi kepulangan Habib Rizik ke Indonesia. Muncul di dalam masyarakat bahwa sikap pemerintah terhadap Imam Besar ini para pemirsa sudah paham lah, ya kan? Nah, ada pertanyaan yang kita sampaikan di dalam polling. Apakah pemerintah wajib melindungi dan memfasilitasi hak-hak Habib Rizik? Jawabannya ternyata menunjukkan mayoritas 94,4% pemerintah wajib melindungi Habib Rizik Syihab. Artinya apa? Bahwa rakyat menghendaki bahwa pemerintah harus menjalankan perannya. Setidaknya memang ada beberapa referensi undang-undang ataupun konvensi yang terkait dengan masalah perlindungan negara terhadap warga negaranya. Perlu saya sampaikan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan. Jadi disampaikan bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus yang kedua, ini juga penting kaitannya dengan Konvensi Wina tahun 61 mengenai hubungan diplomatik antar negara yang salah satu pasalnya adalah mengatur perlindungan warga negara di luar negeri. Jadi ketika status Habib Rizik di Saudi Arabia, semestinya pemerintah sesuai dengan Konvensi Wina itu melindungi. Terus yang ketiga Undang-Undang Nomor 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri. Disampaikan bahwa di situ ada perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia. Kan justru aneh mungkin ya, kedutaan besar justru malah mengambil sikap yang tidak positif terhadap warga negaranya sendiri di negara tujuan, di mana tempat berada kantor perwakilan tersebut. Terus yang terakhir adalah terkait dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri. Seperti kita ketahui, hal-hal yang terkait dengan urusan protokoler, imigrasi, semua warga negara kita termasuk terkait dengan masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab dari perwakilan RI di luar negeri. Terus yang pertanyaan ketiga kita kaitkan dengan apakah Habib Rizik ini akan kedepannya akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Pertanyaan kami bagi rakyat Indonesia. Dalam konteks ini rakyat Indonesia berarti bagi semua rakyat Indonesia, tidak hanya kelompok umat Islam. Ternyata direspon positif. 95,5% menyatakan bahwa kepulangan Habib Rizik akan bermanfaat dan direspon positif oleh rakyat Indonesia.
Ini artinya bahwa respon masyarakat, rakyat secara keseluruhan, bukan saja umat Islam, itu positif. 4,5%. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan respon umat Islam. Nah, umat Islam itu secara keseluruhan, baik yang mungkin anggota FPI maupun yang tidak, dan ternyata itu sangat positif, 96,9% merespon positif dan akan berharap akan ada manfaat dari kehadiran Habib Rizik ke depannya. Terus yang berikutnya adalah ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Terus pertanyaan ini terkait dengan apa sih yang mesti dilakukan oleh Habib Rizik setelah pulang? Kami memberikan 3 alternatif jawaban. Jawaban pertama terkait pulang ngurus keluarga dan ngurus pesantren. Pulang ngurus kegiatan dakwah dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang memang sekarang ini sangat populis dikerjakan oleh tim-tim relawan FPI. Terus yang ketiga adalah kami menyampaikan pilihan pulang dan memimpin gerakan oposisi secara moral atau gerakan moral, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya mungkin bengkong, sekiranya mungkin tidak pas sesuai konstitusi. Kita sampaikan Habib Rizik akan menyampaikan kritikan-kritikan terhadap kasus-kasus seperti itu. Nah, ternyata masyarakat menginginkan bahwa Habib Rizik ini diminta untuk memimpin gerakan-gerakan oposisi yang sifatnya moral, memberikan kritikan-kritikan positif kepada pemerintah, kepada pihak-pihak terkait dengan kondisi kemasyarakatan sekarang, dan jumlahnya cukup signifikan yaitu 59,2%, sementara yang berharap agar Habib Rizik aktif di kegiatan dakwah sosial kemasyarakatan sekitar 37,6% dan sisanya 3,2%. Fokus kepada keluarga dan pesantren. Artinya apa? Bahwa memang dari hasil polling ini ada hal yang cukup mungkin menggelitik bagi berbagai pihak ini ya. Ada sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat. Ada sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat dan mungkin sesuai dengan momentum kondisi sosial kemasyarakatan kebangsaan sekarang ini dan tentunya dalam perspektif positif. Kami menggunakan istilah oposisi moral, artinya gerakan-gerakan di luar pemerintah, di luar parlemen yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus analisanya, yang itu juga dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang untuk menyampaikan pendapat pandangannya terkait dengan kondisi yang ada. Semua warga negara berhak untuk menyampaikan pandangan-pandangannya demi kebaikan bangsa ini. Kira-kira seperti itu. Terus yang terakhir adalah berkaitan dengan pandangan secara umum terhadap aktivitas dan perjuangan Habib Rizik selama ini. Ternyata mayoritas responden 96,6% menunjukkan bahwa aktivitas dan perjuangan Habib Rizik sampai sekarang ini direspon positif. Artinya kegiatan dakwah, kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk gerakan-gerakan yang sifatnya tadi menyampaikan kritikan-kritikan kepada pemerintah itu direspon positif. Jadi kita berbasis data saja kan, gitu. Artinya kalau memang positif ya tentunya itu menjadi sesuatu hal yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Kira-kira seperti itu, dan juga terkait dengan masalah responden ya. Responden di sini yang anggota FPI sedikit lah. Jadi hanya kurang lebih 4%, yang lainnya 96,9% itu bukan anggota FPI, sehingga di sini opininya kita harapkan lebih objektif, lebih bebas dari konflik kepentingan. Artinya mereka representasi masyarakat yang yang lebih independen, dan memang mayoritas hampir semuanya responden memang dari kelompok Muslim 99,5% dan sedikit 0,5% dari kelompok non Muslim. Kira-kira gambarannya seperti itu dari isi polling ini, Bapak. Ya. Baik Pak Irwan, tadi sudah dijelaskan secara gamblang beberapa pertanyaan, kemudian respon masyarakat dan respondennya 1.400 lebih, dan insya Allah respondennya juga independen, karena tadi disampaikan sekitar hanya 3% respondennya itu yang anggota FPI sendiri. Di luar itu adalah yang bukan anggota FPI, dan mayoritas tadi positif, penilaiannya positif tentang kedatangan Habib Rizik. Nah mungkin saya ke Pak Agus Wahid, ini mohon izin Pak Agus Wahid. Ada fenomena apa ini Pak? Tadi
pertanyaan-pertanyaan yang dari Pak Irfan Risa dari KRI Center itu kan bagaimana kedatangan Habib Rizik, kemudian sampai masyarakat tuh pingin ada seolah-olah merindukan satu gerakan moral yang dipimpin oleh seorang imam besar. Nah, ada fenomena apa ini Pak? Bapak sebagai penulis dan peneliti tentang kebijakan publik, itu mungkin bisa memberikan pandangannya. Makasih, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator, para sahabat Muslim yang kami muliakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatannya, saya harus meng-underline tentang survei ini. Pertama adalah survei ini bukan by order, dan ini penting. Karena survei yang by pesanan itu pasti sesuai dengan pihak tertentu dan cenderung manipulatif. Nah, saya melihat Pak Irfan dalam konteks ini mencoba atau berusaha menggali informasi dengan jujur, sehingga outputnya juga relatif juga lebih jujur. Dan itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian kejujuran itu juga berangkat dari netralitas. Seorang Mas Irfan ketika melakukan riset ini, melakukan survei ini, itu bisa membagi antara umat sebagai Muslim dan rakyat itu juga sebagai warga yang memang berhak bersuara. Ternyata memang ketika mencoba membidik responden seperti itu, juga terlihat bahwa suara Muslim dan semuanya itu menggambarkan positif itu. Nah, ada satu hal yang menarik tadi ketika bicara Pak Irfan menyampaikan tentang kemanfaatannya yang ternyata mencapai 94,4% ketika beliau Habibuna itu pulang ke dalam negeri ini memberikan manfaat. Manfaatnya dalam konteks apa? Tadi disampaikan bahwa diharapkan akan memberikan kontribusi besar atau akan berperan besar dalam konteks menjalankan peran kontrol sosialnya itu. Nah, dalam konteks ini barangkali ada relevansi ketika kita bicara atau mengulas lebih jauh kontrol sosial seperti apa. Kita tahu bahwa kondisi politik saat ini terutama di parlemen itu komposisinya memang tidak seimbang gitu Mas. Di sana hanya PKS yang mempunyai kursi 50 kursi, Demokrat punya 54 kursi versus 471 kursi yang notabene koalisi pemerintah. Sehingga perjuangan para politisi dari PKS dan atau Demokrat itu hanya 104 berhadapan dengan itu, sehingga dominasi atau katakanlah dominasi hanya sekitar 20% ini menggambarkan suatu imbalancing, ketidakseimbangan antara perjuangan politik, kebangsaan dan kenegaraan di wilayah parlemen. Nah, dalam konteks ini pula saya kira menjadi strategis bahwa gerakan ekstra parlementer itu menjadi sesuatu. Nah, kita tahu bahwa belakangan ini atau cukup lama banyak suara-suara bahkan juga aksi yang diperlihatkan sebagai sikap terhadap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi memang beberapa tokoh yang ada, misalnya dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, yaitu kami, itu juga cukup powerful, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sudah punya pemikiran atau penilaian minimal bahwa beberapa tokoh di aksi itu ada vested. Lebih ke arah vestednya ke kekuasaan. Nah, dalam konteks ini menjadi relevanlah ketika kehadiran Habib Rizik ini ketika beliau datang, karena beliau dari awal sampai detik ini tidak memperlihatkan ambisi politik praktisnya. Nah, disinilah yang kemudian
kehadiran beliau bisa menjadi magnet yang sifatnya bisa mengkohesifkan, bisa merekatkan dalam perjuangan ini. Tapi memang konteksnya adalah perjuangan moral yang dalam konteks ini adalah bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang kita jalankan ini. Jadi dalam konteks ini kehadiran Habib Rizik ini sesungguhnya punya dimensi strategis dalam konteks mewujudkan kualitas demokrasi. Pertanyaan adalah, apakah masyarakat kita ini menghendaki kualitas demokrasi yang memang qualified atau demokrasi semu, atau demokrasi yang penting ada demokrasi, ada perhelatan, tapi kualitasnya dipertanyakan. Kita tahu bahwa sejauh ini bisa dikatakan demokrasinya adalah demokrasi kuantitatif dan cenderung demokrasi manipulatif, bahkan juga demokrasi lebih mengarah kepada demokrasi penghalalan segala cara, moral hazard, dan ini tentu berdampak tidak baik, berdampak destruktif terhadap proses pembangunan politik bangsa dan negara ini. Nah, dalam konteks ini akhirnya kita perlu bertanya diri bahwa apakah kita sebagai bangsa dan negara ini menghendaki atau punya komitmen tentang mewujudkan demokrasi itu secara jujur, atau demokrasi yang sesungguhnya mengarah kepada kondisi konfliktual. Kalau arahnya demokrasi konfliktual, maka yang terjadi atau yang terlihat adalah praktek-praktek penghalalan segala cara, praktek-praktek represif, sehingga demokrasi di situ menggambarkan sebenarnya bukan demokrasi, Mas, tapi memang gambaran kekuasaan yang tiranistik, gambaran kekuasaan yang diktator, dan tentu ini menjadikan persoalan yang setback terhadap perjalanan demokrasi di negeri ini. Kita tahu bahwa 98 adalah bagian dari puncak reputasi perjuangan demokrasi, sehingga terjadilah pergantian kekuasaan era. Tapi setelah memasuki era reformasi, justru kok tergulingkan terus dinamika demokrasi yang cenderung ke otoritarian, sehingga ini saya kira menjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan cita-cita reformasi. Nah, karena itu satu sikap bahwa ketika menghadapi kehadiran beliau nanti kita tinggal bertanya diri, apakah kita kembali lagi committed to demokrasi yang berwibawa, yang berkualitas itu, atau akan tetap menjalankan kekuasaan yang mobokratif. Barangkali ini istilah agak baru. Mobokrasi di sini adalah praktek kekuasaan yang berdasarkan otot atau kekuasaan, dan itu inline dengan represivitas yang tinggi, sehingga ini cermin dari praktik kekuasaan yang diktatorian gitu. Nah, ketika nanti misalnya mudah-mudahan ini tidak terjadi, ketika Habibuna hadir atau pulang ke tanah air, semoga atau kita harapkan tentunya pemerintah harus merespon secara positif proporsional. Artinya beliau hadir sebagai warga negara yang memang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara 45, dan tadi Mas Irfan menyampaikan ada konvensi, ada Undang-Undang Dasar dan sebagainya yang memang itu hak beliau. Siapapun warga negara ini yang katakanlah pulang dari negara lain, apakah beliau seperti apa dan sebagainya, adalah warga negara yang harus dilindungi. Nah, karena itu sikapnya adalah harus mendudukkan persoalan beliau sebagai warga negara, bahwa kemudian berbeda sikap politiknya harus dilihat dari sisi apa. Nah, kalau dilihatnya sebagai lawan politik, itu menjadi paradoks dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Tapi kalau nilainya adalah beliau hadir sebagai bagian elemen yang akan membangun keseimbangan sistem ketatanegaraan ini, maka tentu pemerintah harus memperlakukan beliau dengan kemanusiaan,
dengan yang sangat humanistik tadi. Nah, sehingga hal ini akan berdampak positif terhadap situasi. Kalau perlakuannya secara kemanusiaan, maka insya Allah tidak akan terjadi prahara yang tidak diharapkan. Tapi sebaliknya, kalau perlakuannya represif, maka saya tidak bisa bayangkan dengan pengaruh beliau yang begitu magnetik, berkuantitas jutaan, maka bukan tidak mungkin akan menjadi prahara nasional, dan ini saya kira tidak dikehendaki. Siapapun pemerintahnya tentu menghendaki perjalanan pemerintahan yang aman. Karena itu tesisnya adalah jangan membenturkan diri menghadapi sang lawan politik. Nah, dalam konteks ini ada suatu fenomena menarik di Filipina, ketika seorang Benigno Aquino kembali dari tanah air, kemudian ternyata begitu turun dari pesawat ditembak jedar, langsung meninggal, dan itulah kemudian akhirnya menjadi snowballing, menjadi people power, sehingga Marcos pun akhirnya jatuh. Tentu dalam konteks ini adalah pemerintah sekarang jangan sampai seperti itu, harus belajar kepada fenomena itu, bahwa beliau atau Habibuna adalah sosok yang memang magnetik, sosok yang memang punya pengaruh besar, sehingga kalau dicederai, apalagi sampai kriminalisasi yang melampaui batas, maka saya tidak bisa bayangkan akan terjadi reaksi seperti apa. Karena itu demi Indonesia ke depan yang lebih baik, maka perlakukanlah beliau sebagai warga negara, ketika dikaitkan dengan politik pun diperlakukan sebagai politik demokratik, sehingga proses-prosesnya dalam bingkai demokrasi itu sendiri. Mungkin itu Mas, tambahan. Pak Irfan, menarik tadi kan disampaikan tentang konteks demokrasi. Kalau di demokrasi itu kan ada balancing power, ada di trias politika itu kan, ada kekuasaan eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kita kan sebenarnya sudah ada lembaga itu. Eksekutif itu lembaga kepresidenan, kemudian legislatif DPR, yudikatif lembaga Mahkamah Agung. Nah, apakah memang ini tidak berjalan sesuai semestinya sehingga masyarakat merindukan sesuatu yang lain, sehingga merindukan sesuatu yang moralitas, dan akhirnya mencari figur yang memang sesuai dengan moral tersebut, kira-kira gitu, atau bagaimana menurut Bapak? Tanpa bermaksud over prejudice, kita memang saksikan panorama politik, memang menggambarkan politik yang tidak sejalan dengan prinsip atau suara keadilan, suara kebenaran, suara-suara yang memang ideal untuk kepentingan seluruh anak bangsa ini. Nah, dalam konteks politik makanya ada sesuatu yang memang distorsif, sehingga memang menggiring atau menimbulkan publik ini merindukan sosok yang memperjuangkan elemen-elemen politik ini. Nah, bahwa di sana katakanlah di wilayah yudikatif ada gerakan-gerakan reformasi hukum untuk ditegakkan lebih baik, itu pun di sana masih cukup compang-camping gitu Mas. Dan ini kita tidak bisa pungkiri panorama tentang korupsi misalnya, atau panorama tentang perlakuan tidak adil, hukum tajam ke bawah dan sebaliknya tumpul ke atas, ini juga menjadi persoalan-persoalan yang memang harus ditegakkan. Nah, hal ini yang menimbulkan bahwa elemen kekuasaan, elemen politik menjadi krusial, bahwa kesempoyongan katakanlah tidak carut-marutnya penegakan hukum politik sebagainya memang berfaktor determinan dari kekuasaan. Kalau presidennya punya political will yang kuat, maka korupsi itu selesai Mas. Pembangunan pun akan selesai,
pembangunan dalam konteks berkeadilan, ketika mencari dana pembangunannya pun dana pembangunan yang tidak berimbas kepada potensi untuk melakukan neokolonialisasi. Artinya ketika bicara katakanlah dana pembangunan dengan lebih mendekatkan misalnya apakah sistem syariah misalnya atau kalau misalnya pinjam juga dengan konsorsium ke negara-negara multilateral, sehingga dalam konteks ini konsepnya bukan lagi konsep yang sifatnya bilateral. Ketika arahnya adalah bilateral, maka kita dibayang-bayangi, Mas. Penumpukan utang yang sedemikian besar itu kemudian hanya kepada satu negara, maka di sana potensinya adalah negara tersebut punya peluang untuk menguasai negeri ini karena kita sebagai debitur tidak punya kekuatan yang mumpuni untuk bayar. Nah, inilah yang kita harus sikapi dengan jernih, disadari dengan benar-benar penuh nurani, sehingga kita bisa menghindari atau berusaha mencegah secara sistematis bahwa utang itu bagian dari kebutuhan, tapi eksplorasinya atau pemanfaatannya harus hindari dengan cara-cara bilateral. Kenapa seperti harus hindari? Karena sudah banyak contoh-contoh, misalnya kayak di Zimbabwe, Afrika Selatan, Vietnam, kemudian Uganda, mereka kemudian terjebak oleh utang itu, makanya ada namanya istilah Chinese debt traps, itu diantaranya policy tirai bambu yang dalam konteks ini adalah bagaimana menjebak negara-negara debitur yang kemudian sang pemerintah atau rezim Cina ini masuk dan menguasai. Nah, dalam konteks Indonesia inilah yang kemudian menjadi kerisauan, Mas. Dirisaukan oleh umat ini karena bukan hanya elemen kapitalismenya saja, tapi di sana kemudian masuk ke wilayah ideologis keagamaan. Kita tahu bahwa ateisme di Indonesia adalah sesuatu yang terlarang, dan umat Indonesia baik sebagai muslim ataupun non-muslim secara kultural adalah umat beragama, sehingga menjadi sangat khawatir ketika terjadi ideologisasi yang bersifat ateistik tadi. Nah, karena itu saya melihat bahwa kenapa Habibuna dan bahkan umat-umat yang lain itu berusaha menolak keras tentang komunisme itu, karena memang terkait dengan pengalaman hitam masa lalu. Sehingga disinilah sekali lagi peran penting seperti tadi disampaikan survei tadi mencapai 59,2% menghendaki Habib Rizik ini berperan serta dalam konteks menjalankan peran sosial kontrolnya ini, dan ini sekali lagi bukan dalam konteks ekspresi egoistik pribadi atau kelompok, tapi demi kepentingan keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Nah, menarik nih, Pak Irfan. Saya mau kembali lagi ke panjenengan. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan sudah dijawab masyarakat, dan kita berada pada satu mainstream atau benang merah. Kira-kira masyarakat itu merindukan Habib Rizik. Nah, kira-kira dari responden tadi ada mungkin pengalaman Bapak waktu melakukan survei. Mungkin ada suara tersembunyi dari masyarakat yang disampaikan. Jadi kira-kira apa sih keinginan rakyat itu terhadap, kan kaitannya Habib Rizik pasti kaitannya tentang keindonesiaan juga. Nah, mungkin ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang belum tersalurkan yang menyempil pada saat melakukan survei itu. Oke, terima kasih. Jadi email kami KRI Center .2000@gmail itu banyak sekali mendapatkan masukan-masukan, ungkapan-ungkapan dari responden ataupun calon responden yang mau masuk tapi sudah kita close gitu, karena survei polling kan kita batasi, ada limiternya selama 3 hari. Nah, di situ banyak celetukan-celetukan
dari responden ataupun dari pihak-pihak yang memang mengapresiasi polling kami adalah pertama, rindu sosok yang memang bisa dipercaya. Jadi sekarang ini publik atau masyarakat merindukan pemimpin yang bisa dipercaya secara lahir dan batin lah, bahasa agamanya seperti itu. Artinya apa? Memang dia punya kapasitas dari sisi religiusitas, moral, akhlak itu memang sudah terukur. Di samping itu ya memang dia punya kapabilitas, punya kecakapan. Saya yakin Habib Rizik adalah seorang yang bergelar doktor. Terus juga seorang yang memang hobi belajar, menulis dan seterusnya, sehingga memang mempunyai kecakapan yang dibutuhkan. Dan ini relevan kan dengan kondisi sekarang ini, bahwa pemimpin kita ternyata bukan pemimpin yang cakep, yang pinter. Itu satu. Lalu yang kedua, memang teruji dari sisi menyangkut godaan uang, ya kan? Sekarang ini mungkin ada orang kritis kasih jabatan ini itu, mungkin Pak Agus ini kritis nanti dikasih jadi komisaris BUMN, ya kan? Dari omongannya A jadi menjadi B, ya kan? Kan ada juga dulu dari B ke B masih mending jadi Z. Nah, jadi Z. Ada juga mungkin dari profesor dulu lantang keras, garis lurus, tiba-tiba jadi menteri. Lah, jadinya begitu. Nah, ini masyarakat itu merindukan memang pemimpin yang betul-betul kayak tadi disampaikan oleh Kanda Agus ini adalah orang tidak punya vested politik. Jadi saya pikir mungkin Habib Rizik juga tidak perlu langsung menyampaikan ke politik, karena kalau politik sudah masuk ke perangkap vested interest tadi. Jadi lebih pada memang simbol moral, ya kan? Orang-orang yang terpercaya. Kalau dulu mungkin dalam perjuangan kemerdekaan kita mengenal yang namanya Jenderal Sudirman. Sosok masih muda, kecil, ya kan? Bahkan mengidap banyak penyakit, tetapi karena apa? Karena memang secara moralitas dan mempunyai kualifikasi individu yang tadi disampaikan Kanda Agus itu magnetis, menarik, dan orang percaya. Nah, tentunya dalam kondisi momen sekarang ini rakyat mengharapkan kayak tadi ketimpangan antara eksekutif dengan legislatif. Legislatif sekarang sudah loyo, sudah mapan, sudah nyaman, jadi tidak lagi ingat sama rakyatnya. Rakyatnya mau tempe, legislatifnya malah ngasih tahu. Jadi kan nggak cocok, bentrok terus lah. Dalam rangka momentum seperti ini tentunya kepemimpinan sosok imam besar ini sangat penting dalam rangka tadi perjuangan yang sifatnya dalam konteks demokrasi. Ini perjuangan demokrasi, jadi tidak ada lagi yang namanya kekerasan, tekanan dan seterusnya. Jadi kita sama-sama istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Artinya fastabiqul khairat, bagaimana membangun republik ini menjadi berdaya. Semua pihak punya suara. Katanya sepakat dengan demokrasi, ya sudah, kita jaga demokrasi. Terlebih kami dari KRI Center ini memang fokus utamanya adalah mengawal suara rakyat, agar suara rakyat ini dihargai. Karena bagaimanapun pemerintah bekerja untuk rakyat. Apa gunanya kalau tidak punya maslahat atau manfaat kepada rakyat? Tidak perlu ada pemerintahan, rakyat bisa sendiri kan. Nah, tapi tentunya dalam kaidah kebangsaan yang kita sepakati ini, tentunya mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah wajib dijalankan. Kalau tidak dijalankan, wajar pemerintah masyarakat menyampaikan aspirasi. Dan diharapkan pada posisi seperti ini imam besar itu bisa menempati posisi kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat. Demikian. Oke, Pak, makasih nih Pak Irfan. Nah, saya kembali ke Pak Wahid sebelum kita mau rangkuman. Nah, tadi yang disampaikan Pak Agus Wahid tadi bagaimana tentang demokrasi dan lain sebagainya. Nah, tadi disampaikan Pak Irfan bahwa masyarakat merindukan kepemimpinan, satu kepemimpinan moral yang ada. Nah, sekarang kalau boleh misalnya kita bertanya, apa saran Bapak terhadap pemerintah merespon kepulangan Habib Rizik? Enaknya diapain ini? Karena kalau kita tengok sejarah dulu, negara kita itu kan sebenarnya negara kesepakatan. Bahwa perumusan Pancasila itu ada 9 orang tokoh, 4 orang kalangan ulama, 4 orang kalangan liberal atau disebut nasionalis, 4 orang nasionalis ulama, 4 orang nasionalis liberal kalau saya bisa tengok, 1 orang dari Nasrani, dan itu sepakat membentuk dasar negara, cikal bakal dasar negara. Dan itu sebenarnya selesai waktu itu urusannya. Nah, apakah bisa seperti itu? Mungkin
duduk rembuk bareng pemerintah sama Habib sama tokoh-tokoh, enaknya diapain negara kita? Nah, mungkin kalau ada saran dari Pak Agus Wagid, silakan. Pertama, perlu melihat beliau ini sebagai warga negara, bahwa beliau punya peran strategis ya, bahwa beliau punya pengaruh besar iya. Tapi kemudian dalam konteks ini adalah bagaimana cara memandang beliau. Yang utama adalah beliau sebenarnya bagian dari aset bangsa ini gitu Pak. Ketika ada suara-suara yang berbeda, memang itu adalah realitas bahwa pemerintah punya produk kebijakan seperti apa yang kemudian dinilai tidak sejalan dengan kepentingan anak bangsa ini, sehingga itu menjadi pintu masuk untuk dikritisi. Nah, dalam konteks ini ketika pemerintah kemudian menempatkan Habibuna sebagai lawan politiknya dan kemudian bersikap harus disingkirkan dengan cara apapun, maka ini akan menjadi problem yang akan semakin menaik dan semakin menaik. Tapi kalau misalnya punya sikap atau punya kerangka bagaimana melakukan kooptasi, tanda kutip, kooptasi di sini bukan dalam konteks merangkul kemudian menjinakkan lalu menjadi suara diam, bukan seperti itu, tapi mengkooptasi dalam konteks melakukan semacam pembahasan akomodatif, lebih ke arah mengakomodasi bagaimana cara menyelesaikan persoalan bangsa dan negara ini. Dalam konteks ini memang akanlah sangat bijaksana kalau pemerintah mampu melakukan semacam komunikasi produktif dengan berbagai elemen yang berbeda. Kalian semua maunya apa sebenarnya? Nah, tapi ketika suara-suara ini pengen dimunculkan, dalam konteks ini ada problem mendasar, Mas. Yaitu inner circle-nya memang sering menyuarakan hal-hal yang berbeda, sehingga keputusan atau output terakhirnya dari presiden adalah tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Padahal hati nurani sebenarnya ingin berembuk, ingin berbincang-bincang bersama, ingin bertemu dengan suasana silaturahim yang powerful dan meaningful, tapi kemudian suara-suara inner circle-nya ini yang menjadikan langkahnya berbeda. Kita harus sadari bahwa inner circle di sini sebenarnya jauh lebih berbahaya, jauh lebih destruktif, jauh tidak memberikan manfaat untuk kepentingan kebersamaan kenegaraan ini, Mas. Nah, karena itu idealnya adalah sang presiden bisa menunjukkan jati dirinya sebagai sang pemimpin yang ada inner circle, mereka punya peran untuk menasihati dan sebagainya, tapi nasihat seperti apa? Kalau nasihatnya destruktif, kalau nasihatnya tidak memberikan manfaat kepada bangsa negara, ya tinggalkan, gitulah. Tidak harus. Nah, dalam konteks ini sekali lagi, ketika misalnya ada suatu sinyal-sinyal positif, dan tentu ini dikaitkan dengan niatnya. Kalau niatnya memang untuk perbaikan negeri ini, saya yakin dengan prinsip demokrasi tadi, kita tahu bahwa Presiden Jokowi waktu itu kampanye pertama pemilihan presiden 2014, dia mengatakan hakikat demokrasi adalah mendengarkan dan mendengarkan. Itu kalimat awal yang disampaikan di kampanye televisi pertama saat itu. Nah, sekarang kita refleksikan, kita aplikasikan, ketika mau mendengarkan dan mendengarkan, maka akan selesai, Mas. Tidak harus dengan konfliktual, apalagi sampai dengan pengerahan massa yang jutaan versus pengerahan aparat keamanan yang juga ribuan, sehingga berjatuhanlah korban-korban itu, dan saya kira ini tragedi tersendiri yang tidak boleh terulang. Siapapun, sekecil apapun atau seterbatas apapun jumlahnya, ketika dirinya sebagai korban, maka itu adalah penderitaan tersendiri. Nah, sekarang kita wujudkan demokrasi, tapi demokrasi yang elegan, demokrasi tanpa darah, demokrasi yang damai. Kenapa tidak? Kita sebagai negeri timur
punya tradisi, punya kebudayaan, bagaimana saling menghormati, walaupun berbeda. Nah, sekarang kita wujudkan keberbedaan itu bukan sebagai lawan, Mas, tapi keberbedaan adalah sebagai mitra untuk mengkonstruksi sintesa atau titik temu itu. Dan titik temu itu sudah diperlihatkan di arena perumusan pendirian negara ini. 74 para pendiri ini luar biasa, memberikan keteladanan yang luar biasa tadi. Begitu, Mas. Baik, makasih Pak Agus. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan tadi, kalau kita lihat di Dasar Negara Undang-Undang Dasar 45 yang asli ini sebelum amandemen, maka musyawarah mufakat itu kata kunci. Jadi mungkin barangkali itu yang bisa digarisbawahi. Nah, mungkin karena waktu juga kita coba akhiri, saya coba bikin rangkumannya. Jadi pemirsa, sahabat Muslim Front TV, demikianlah sesi kita bincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa. Terima kasih Pak Agus, Pak Irfan yang telah memberikan satu perspektif dari masyarakat secara ilmiah, secara kalkulatif. Ada metode kuantitatif, tidak hanya perspektif kualitatif saja, tapi insya Allah ini akan menjadi satu gambaran perspektif dari masyarakat, cermin suara dari masyarakat. Nah, kalau saya boleh rangkumkan, yang pertama tentang kepulangan Habib Rizik ini, rencana kepulangan Habib Rizik ke tanah air disambut dan direspon positif oleh mayoritas publik serta akan memberikan kontribusi positif bagi rakyat dan umat Islam Indonesia. Kedua, mayoritas publik menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi hak Habib Rizik selaku warga negara dan wajib memfasilitasi dan mempermudah rencana kepulangannya untuk kembali ke tanah air, dan hal ini sesuai dengan amanah konstitusi dan konvensi internasional. Ketiga, publik lebih mengharapkan Habib Rizik untuk aktif di gerakan oposisi secara moral, gerakan moral kepada pemerintah dibandingkan kegiatan dakwah lewat pesantren dan kegiatan sosial kemasyarakatan sekembalinya ke tanah air. Dan yang keempat, tadi disampaikan juga Pak Agus Wahid bahwa negara ini perlu duduk bareng atau musyawarah mufakat bagaimana untuk kedepannya negara kita ini semua. Dan mudah-mudahan negeri kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah sahabat Muslim Front TV, kita akhiri acara kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita baca doa kifarat majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.